Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Wahyu Saripudin ya di seri video pembelajaran untuk materi perkuliahan manajemen dan bisnis syariah atau bisnis Islam di agama Islam 2. Oke, teman-teman. Di sesi ini ya, kita sudah mulai memasuki materi yang mulai aplikatif ya. Syariah dalam konteks manajemen secara aplikasi ya, fungsi-fungsi manajemen kita tinjau ya. Saya yakin teman-teman sudah sangat familiar ya terkait dengan fungsi manajemen. Nah, kita tinjau nih apa nih yang membuat manajemen dengan adanya syariah dengan manajemen Islam ini seperti apa sih bedanya gitu ya. Oke, teman-teman, yuk kita kaji nih ya terkait dengan manajemen syariah ini. Sekali lagi teman-teman, video ini adalah video pengantar. Oke. Nanti kita akan dalami lebih lanjut ya, lebih dalam di kelas sinkronus. Nah, mudah-mudahan dengan video pengantar ini teman-teman bisa mendapatkan gambaran nih materi yang akan kita pelajari. Oke. Nah, oke, ini secara teologi nanti bisa kita bisa kita kupas ya, terlalu panjang nanti. Baik, teman-teman, manajemen syariah atau manajemen Islami, falsafahnya kan gini. Fungsi manajemen yang kita sudah pahami ya, bahwa fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, leading, and controlling ya, atau actuating atau leading lah yang sering kita gunakan. Nah, yang disebut dengan secara ontologi bahwa itu adalah manajemen Islami ketika semua proses aktivitas ya, sebenarnya tidak hanya dalam konteks manajemen saja, dalam semua aktivitas kehidupan kita, ketika kita mengorientasikan dan meyakini bahwa apa yang kita kerjakan itu harus bernilai dan menjadi amal soleh. Kenapa? Nah, kembali kepada pilihan kita. Karena kita memilih bahwa kita adalah sebagai orang muslim atau kita memilih jalan Islam, maka kita harus meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu harus bernilai ya, bernilai tidak hanya di duniawi, tetapi ada nilai yang sifatnya lebih dari duniawi, transenden ya, untuk nilai ukhrawi. Nah, oleh karenanya dalam yang menjadi pembeda utama dalam manajemen Islam ini adalah bagaimana kita menjalankan semua proses ini ya, orientasi kita adalah karena Allah, akhirat. Bagaimana bisa gitu ya? Bagaimana bisa? Ya, sangat bisa sekali teman-teman. Ketika kita mengorientasikan semua proses yang kita lakukan ini harus bernilai ibadah. Karena kita hidup di dunia ini dan dimatikan oleh Allah itu sebagai ujian. Di dalam surah Al-Mulk ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, ini ayat ini kan menegaskan kita ini harus memberikan amal ya, pekerjaan yang terbaik. Karena hidup dan mati kita ini adalah ujian dari Allah. Diuji ini gitu ya. Nah, yang menjadi pembeda mungkin nggak sih bahwa ketika tanpa Islam, tanpa Islami, tanpa nilai-nilai Islam, sama antara manajemen pada umumnya dan dengan manajemen Islam. Yang menjadi pembedanya tadi ya, orientasi, niat di awal. Kenapa? Karena ini semua akan menggantikan atau akan menjadi fondasi aktivitas yang lainnya itu seperti apa. Contoh sederhana lagi, Anda melakukan perencanaan, let's say membuat sebuah visi. Kalau memang tidak ada orientasi terkait dengan ukhrawi, sederhana, pokoknya gimana caranya dapat profit yang tinggi gitu ya, perusahaan bisa sustainable, stop di sana. Tidak ada targetan atau orientasi yang nilainya apa nih, dampak sosial ataupun apa yang bisa kita berikan untuk orang lain. Nah, itu yang menjadi pembeda teman-teman. Ya kan? Maka di planning ini menjadi krusial nih, ya, menjadi krusial karena kenapa? Karena ini menjadi starting point bagaimana kita memandang pekerjaan kita, memandang aktivitas perusahaan kita. Oke, makanya ini erat kaitannya juga dengan leading, dengan leadership ya.
Bagaimana seorang leader dia bisa dalam proses perencanaan dia menciptakan visi. Kalau dengan manajemen Islami dia mulai niatkan, ya Allah, saya membangun perusahaan ini, saya menjalankan bisnis ini bukan hanya sebatas ingin mendapatkan materi, ya Allah, tapi saya ingin mendapatkan ridho-Mu, ya Allah. Saya bekerja ini sebagai bentuk ikhtiar, ya Allah, mudah-mudahan menjadi nilai ibadah. Nah, itu yang menjadi pembedanya, teman-teman. Ya enggak? Kalau kita bekerja hanya sebatas bekerja, hewan-hewan pun bekerja gitu. Nah, yang menjadi pembeda antara kita dengan yang lainnya adalah bagaimana caranya kerja kita, semua proses aktivitas kita dalam konteks manajemen ataupun dalam bisnis yang lainnya bernilai ibadah. Itu ya yang menjadi pembeda utamanya tuh. Oke? Nah, lalu bagaimana nih ya kalau supaya semua aktivitas kita itu bernilai ibadah? Nah, ingat tuh kepada pembahasan yang di awal-awal ya terkait dengan apa? Terkait dengan maqasidus syariah, mendapatkan falah ya, keberkahan kesejahteraan lahir dan batin, duniawi dan ukhrawi. Nah, perantaranya ada al-maslahah, kesolehan, kemaslahatan. Oke. Nah, dengan demikian teman-teman, kalau kita sudah mendasari ataupun sejak awal kita sudah menyatakan kita harus menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam proses manajemen ini. Maka orientasi di awal adalah harus menciptakan kemaslahatan, amal soleh. Oke, dari sejak perencanaan sampai ke controlling, yang menjadi barometernya adalah kemaslahatan. Oke, maslahat apa? Maslahat untuk semua. Maslahat untuk pribadinya mendapatkan profit, selain mendapatkan profit, yang dipikirkan adalah dampak sosial. Nah, maka yang sekarang terjadi meskipun tidak membawa embel-embel agama contoh ya, social entrepreneurship itu bagian daripada niatan menciptakan kemaslahatan untuk semua. Nah, gitu ya. Maka untuk menciptakan kemaslahatan itu harus seperti apa? Tentu saja ya. Yang pertama tadi dengan keikhlasan. Maka di perencanaan kalau memang si leader sudah memahami dan menerapkan prinsip manajemen Islam ini, di awal sudah menyadari bahwa apa yang dilakukan ini ikhlas karenamu ya Allah. Teman-teman, kalau starting pointnya sudah ikhlas karena Allah, kita tidak akan takut dicaci maki oleh orang lain. Dan kita tidak akan merasa adigung dengan dipuji oleh orang lain. Nothing tulus saja gitu. Apa yang kita kerjakan yang penting ini memberikan dampak manfaat bagi orang lain. Terserah mau dihina, mau dicaci. Nothing tulus, jalan-jalan aja. Life must go on gitu ya. Gitu ya. Luar biasa nih. Termasuk kalau prinsip-prinsip ini kita tanamkan dalam lingkungan kita bekerja. Leader bisa meyakinkan bahwa yuk kita bangun bahwa apa yang kita kerjakan, kita kan sedang berusaha. Anda bekerja di perusahaan saya. Saya membangun perusahaan ini untuk memberikan kemaslahatan bagi semua. Saya maslahat dengan mendapatkan profit dari perusahaan ini. Anda mendapatkan pekerjaan maslahat dan banyak orang yang terbantu dengan perusahaan ini. Gitu. Ya, itu yang menjadi pembedanya. Nah, tentu saja untuk menciptakan kemaslahatan itu sesuai dengan syariat. Dimulai perencanaan pendanaan, berusaha menghindari dari pembiayaan yang haram atau yang ada ribanya, unsur ribanya. Ya, tentu saja sungguh-sungguh bagian dari semuanya ya, semua bisa tercipta ketika sungguh-sungguh. Begitu teman-teman. Oke. Next. Nah, lalu tadi ya harus sesuai syariah. Lalu bagaimana kita bisa mengukur atau menilai bahwa praktek manajemen kita ini sudah sesuai syariah atau tidak? Nah, ini analisisnya. Kita bisa ngecek dari segi aspek normatif kan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Terus kaidah-kaidah hukum, fikih. Nah, makanya tadi kenapa di mata kuliah ini di pertemuan ya 6 video pertama kita lebih fokus kepada fikih muamalah. Nah, karena ini produk hukum dari kita memahami Al-Quran, Sunnah, kaidah-kaidah hukum adalah produk hukumnya fikih, gitu ya. Apakah ini kita melakukan hal ini haram, seperti tadi pembiayaannya kita menggunakan pembiayaan yang ada unsur ribanya, maka ketika itu dilakukan yang lainnya pun mengikut nggak bagus, mengikut haram, mengikut ada unsur ketidakbaikan, ada unsur haram, yang lainnya menjadi ke bawah haram. Maka kita harus hati-hati. Oke. Nah, terus
apa nih yang menjadi pembeda lagi ya, kategorinya atau ciri khas dari manajemen Islami ini atau manajemen syariah? Nah, tentu saja Anda harus memegang teguh nilai-nilai syariat, akhlak Islam, tunjukkan ya sebagai CEO contoh. Kalau betul-betul memegang teguh prinsip Islami dan diniatkan dari sejak awal menciptakan kemaslahatan, Anda tidak akan curang. Artinya ya Anda akan sangat fair gitu. Ketika perusahaan Anda untung, Anda pun memperhatikan betul kesejahteraan karyawan, gitu ya. Terus memperhatikan betul dampak lingkungan. Coba ini sama halnya dengan seperti dengan etika kerja, bisnis etik ya, yang nanti setelah ini kita akan bahas terkait dengan etika kerja Islami. Terus faktor kemanusiaan, spiritualitas, tim struktur organisasi membuat dan menciptakan rasa kekeluargaan atau membership kepada siapa? Kepada semua orang yang terlibat di perusahaan itu. Oke. Nah, ya bagian daripada akhlak Islami tadi ya, memegang teguh kebenaran, integritas ya, itu kan menjadi prinsip, menjadi moral values kita yang harus kita pegang teguh ketika sebenarnya apa nilai-nilai ini adalah nilai-nilai universal. Semua agama, semua pemeluk agama memiliki anggukan universal, menyetujui bahwa seperti memegang teguh kebenaran, penyabar, penyantun, sama semua nilai-nilai ini ya. Nah, hanya yang menjadi pembeda adalah Anda niatnya karena apa. Oke. Anda menjalankan prinsip ini ya, dia dari sejak awal karena Allah, ikhlas, nothing tulus. Insya Allah maka proses yang Anda lalui ya akan mendapatkan keberkahan, nah, mendapatkan falah pada akhirnya, ya, bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Oke, baik teman-teman, kita akan dalami sekali lagi ya, dan kita akan diskusi di kelas Sinkronus. Terima kasih untuk kesempatannya kali ini dan telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.